Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Halo. Kita bersyukur pagi ini kita boleh berkumpul kembali memperingati Hari Jumat Agung. Kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya boleh melihat Bapak Ibu Saudara memiliki kerinduan yang luar biasa. Amin. Saya percaya dalam hadirat Tuhan pasti ada sesuatu yang Tuhan inginkan, yang terbaik bagi kita semua. Amin. Tuhan mau berbicara bagi kita masing-masing. Tuhan mau pemulihan terjadi. Sesuatu pasti terjadi saat kita dalam hadirat Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus, Kau lihat setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi ini Tuhan. Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami rendahkan diri kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami. Kami membawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah segala pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itu berasal dari hati kami Tuhan. Bukan hanya di bibir, mulut, lidah kami saja Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengingat akan kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berbicara Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami membawa persembahan kami ke dalam buat Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan yang memulihkan kami Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, di dalam kitab Roma berkata, bahwa apa yang tidak mungkin dalam hukum Taurat dilakukan Tuhan. Engkau rela mengutus anak-Mu Tuhan. Engkau rela mengutus anak-Mu Tuhan untuk mati di kayu salib, untuk mematikan kedagingan Tuhan. Dari dosa-dosa kami percaya Tuhan. Engkau yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Karena kami ditebus untuk kami hidup, untuk kami mati dalam daging kami. Dan kami hidup oleh karena Roh-Mu Yesus yang hidup dalam kami. Ya Roh Kudus, bekerjalah pagi ini. Kami mau berikan hidup kami bawa persembahan kami Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita bawa hati kita bawa persembahan kita. Kiralabaya shikaralabaya rabaya shakaralabaya rabaya. Kiralabaya rabaya 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 shikaralabaya rabaya rabaya rabaya. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami Yesus. Kami boleh mengatakan kebaikan-Mu Tuhan. Karya-Mu yang menebus kami dari dosa kami Tuhan. Ya Bapa, shikiara rabaya shikara rabaya 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 shikara rabaya kira rabaya rabaya shikara. Pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Allah Roh Kudus, Kau bekerjalah Tuhan. Kira baba baba ya shikaya rararara. Ya naya rabaya shikaya rabaya shikara rararara. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Kami bawa persembahan kami Tuhan. Kau masuk hadirat-Mu Yesus. Ya Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami persembahan kami Yesus. Saat ku masuk, ini setiap kami Tuhan. Kau lihat kami Bapa. Kami bawa persembahan hidup kami Tuhan. Ya Yesus. Pujian, tunaikan sembahku berikan Bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan. Kau layakkan Untuk kami masuk ke dalam tahta-Mu Yesus. dirimu, Melihat tata kemuliaan-Mu
yang mati Tuhan, dalam daging, mematikan dosa-dosa kami Tuhan. Kami tidak mungkin ada sampai hari ini Tuhan. Kami yang tidak hidup lagi dalam daging itu karena pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Pagi ini ya Bapa, bahwa setiap kami, mungkin ada kami yang datang Tuhan, kami merasa kami gak layak di hadapan-Mu. Tapi pagi ini Tuhan berkata, kasih Tuhan tiada batas. Mungkin manusia melihat, jika kebaikan-Mu mungkin kamu bisa melakukan 1000 kebaikan, tapi kamu melakukan 1 kesalahan, manusia akan mengingat kesalahan itu. Tapi Tuhan kita, Dia luar biasa. Begitu banyak dosa yang kita lakukan, Dia melupakan dosa kita. Bahkan Dia mengubah kita menjadi manusia yang baru. Mari setiap kita yang rindu, diubahkan, dipulihkan Tuhan. Oleh karena salib Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita, kita sudah tidak hidup di dalam daging lagi. Tapi biarlah roh Tuhan yang saat ini pagi ini Tuhan, biar roh kudus-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah jamah setiap hati kami. Kami yang ada di tempat ini Tuhan, Kau lawat setiap kami Tuhan, untuk kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan kami tidak mau hidup dalam daging lagi Tuhan, karena ada Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan. Ya Bapa, biarlah kami boleh mengingat akan kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu. Shikiara la bayara 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 bayara. Ya na ya ra ba 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 ya shikaya ra bayara 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 shakara da 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 da. Oh Yesus, mari sembah Dia. Sembah Yesus. Sembah Tuhan. Ya Allah Yesus, dari mulut kami, dari hati kami Tuhan, kami berikan persembahan kami bagi Engkau Yesus. Sikiara ba 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 ya sikara ra ba 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 ba. Ya ra ba 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 ya sikiara ra ra ba 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 ya shakara ra ra ra. Yesus, Roh Kudus mengalir, mengalir. Bawa setiap kami Tuhan mendekat kepadamu Tuhan. Kiara ba 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 ya shikira ra 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 ba 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 ba. Kiara ya ra 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 ba 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 ya shikira ra 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 ba ya ra ba ya. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, ini kami Tuhan. Ya ra ra ba ya shikira ra ba ya ra ba ya ra ba ya. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Kira-ra ba 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 ba. Shikira ra 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 ba ya ra ba ya ra ba ya ra ba ya. Shikira ra 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 ba 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 ba. Ya ra ya ra ba 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 ba. Shikira ra ba ba ya shakara ra ra. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Yesus, Engkau yang menyucikan kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau menjadikan kami manusia yang baru Tuhan, menjadi ciptaan yang baru Tuhan, untuk kami hidup dalam Roh-Mu Tuhan. Sekiara ba 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 ya shandara ra 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 ra. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ya Yesus. Ya Rabba ba ya shikara ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya. Terima kasih Yesus. Tuhan, ini kami bawa persembahan hidup kami bagi-Mu Yesus. Rabba ya shakara Rabba Rabba ya Rabba. Salib-Mu yang menyucikan kami. Salib-Mu Tuhan yang selamanya mulia Tuhan. Kami disucikan, kami ditebus Tuhan. Kira ya syakada ya syakada. Kira ya syakada. Salibnya
disucikan oleh darah Yesus. Katakan salibnya. Salibnya, ya Yesus. Salib menyucikan kami Tuhan. Yes. Mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Pada salibnya, 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 selamanya mulia. Dosa kami disucikan Tuhan karena salibmu Yesus. Sucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah-Mu Yesus. Oleh darah Yesus. Dosaku, dosaku Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, apakah Dia mengasihi kita? Kadangkala kita dalam kesesakan kita berkata, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Hari ini, saat kita memandang kepada salib Kristus, sebenarnya kita nggak perlu tanya lagi sama Tuhan, apakah Tuhan mengasihi saya? Karena Dia sudah membuktikan di atas kayu salib. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Sekalipun kita meninggalkan Dia, tapi kasih Tuhan tetap ada dahulu, sekarang, sampai selamanya dalam kehidupan kita. Mari Singer boleh menaikkan pujian ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari Singer boleh menaikkan pujian ini dengan lembut. Kita mau mengingat hari ini Jumat Agung di mana Tuhan sudah mati buat setiap kita. Dia datang ke dunia ini bukan untuk satu kemewahan, tapi Dia datang ke dunia ini untuk mengambil semua kehinaan kita, supaya kita ditinggikan, supaya kita dilayakkan. Dia sudah membuktikan kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh terbukti. Mari Singer boleh Kasih menaikkan pujian. Allahku sungguh terbukti ketika Kita mau mengingat kembali pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengingat kembali seberapa banyak yang sudah kita kerjakan buat Tuhan. berkorban
lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan dan bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari kita bersyukur buat kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Mari sembah Dia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Mari naikkan syukurmu dengan segenap hati di hadapan-Nya. Bersyukur karena kasih setiamu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, kami sembah, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Kami bersyukur.
sembah dan kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang layak. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Kami bersyukur karenanya. Di dalam nama Yesus. Semua jemaat yang bersyukur sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan sama-sama saksikan breaking news. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali bergabung di GB Citra Garden 2. Jika masih belum ada gereja tetap untuk bertumbuh, kami undang untuk bisa bersama-sama kami bertumbuh di tempat ini dengan berbagai fasilitas yang disediakan lokal, antara lain ada kelas pemuritan, ada komsel, ada gerakan pria juga di tempat ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bertumbuh bersama dengan kami di tempat ini. Dan kemudian untuk minggu depan kita ada hari Minggu ya, bukan minggu depan, hari Minggu kita ada ibadah Paskah. Untuk Paskah umum jam 7:30 dan jam 10 pagi ya. Dan sore harinya kita juga ada Paskah untuk RPBI, remaja dan pemuda, jam 3:30 sore di tempat ini juga. Jadi paket lengkap adalah Jumat Agung dan Paskah. Jangan hanya ambil Jumat Agungnya aja atau Paskahnya, tetapi kita harus mengambil kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu adalah satu paket. Jadi jangan cuma ambil salah satu, tapi kita harus dua-duanya. Karena sebelum Yesus bangkit, Yesus mati terlebih dahulu. Ada kebangkitan karena ada Yesus yang terlebih dahulu mati. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hari Minggu
Kita akan bertemu kembali di ibadah Paskah untuk yang umum jam setengah 8 pagi dan jam 10 pagi. Untuk yang usia remaja dan pemuda ada Paskah remaja pemuda jam setengah 4 sore. Itu aja pengumumannya, dan untuk persembahan Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di depan kursi ya, atau bisa juga secara offline langsung masukkan ke kotak-kotak persembahan nanti lewat amplop yang tadi sudah dibagikan. Mari kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan untuk kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang kita semuanya, kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini, siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Engkaulah saja terpuji, tersanjung, termulia.
Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, Raja kemuliaan, Raja kehidupan kami. Betapa ku memuji-Mu, memuja, menyembah, menyanjung tinggi diri-Mu. Haleluya, glory, haleluya, oh Yesus. Kami sanjung Engkau Tuhan. Glory Yesus, Yesuslah saja, tiada yang lain. Karena Engkaulah juru selamat satu-satunya. Yesuslah saja, haleluya, glory, wana hasena makoa, nama kerasundidi adiando, glory, semesta memuji-Mu. Terlebih kami umat tebusan milik kekal-Mu Tuhan, kan memuja-Mu, menyembah-Mu, menyanjung tinggi diri-Mu. Haleluya, oh Lord, haleluya, oh wala wala hasena hamakoa, nama kerasulia diando. Haleluya, selama-lama-lamanya, selamanya. Yesuslah saja kekasih jiwa kami, Yesuslah saja pujian, Yesuslah saja kemuliaan, sesembahan tiada bandingannya. Yesuslah saja, haleluya, nama-Mu agung dan mulia, nama-Mu ajaib menyelamatkan, hanya satu nama, Yesuslah saja. Wala 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 hasena ena makwade, ena makarasundia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kekasih jiwaku, rindu selalu tetap tinggal dalam hadirat-Mu, berjalan bersama-Mu. Haleluya, wahasya, nama wahasya. Haleluya, selamanya, selama-lamanya. Yesuslah saja Tuhan. Hekahasya henamaku. Terima kasih Bapa untuk saat indah dalam lawatan Tuhan menjelang siang hari ini dalam pujian dan sembah. Kami diberkati, kami juga dipersiapkan untuk menyambut Tuhan melalui pemberitaan firman, dan kini kami telah siap. Ruangan ini pun sudah dipercik dengan darah Yesus, sudah dinyatakan sebagai teritorial kerajaan. Inilah ruang lawatan, ruang kehadiran Tuhan, ruang perjumpaan khusus kami dengan Tuhan dan Tuhan dengan kami. Roh Kudus Tuhan, mari seleluasa mungkin Kau menjamah kehidupan setiap kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Bapa. Haleluya. Glory. Silahkan duduk. Shalom. Senang jumpa lagi pasti karena Tuhan. Amin. Dan hari ini merupakan hari khusus. Hari yang kita perlu memahami, menghayati, bahkan makna. Saya boleh katakan sebenarnya ini khotbah yang terberat untuk disampaikan. Kenapa? Karena akhirnya setiap kita diharapkan tidak hanya mengerti, memahami, tapi menghayati. Ketika kita gagal menghayati jalan deritanya Tuhan, jalan salibnya Tuhan, maka ketika ada realita hidup yang Tuhan izinkan terjadi, kita bisa kecewa. Tapi kalau kita paham, kita menjalaninya penuh syukur karena tahu Tuhan penolong sejati, pembela yang tidak akan pernah gagal. Tepat di Kairos, di waktu Tuhan, Tuhan nyatakan kemuliaan.
kita akan terbelalak dan semakin bangga. Allahku dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya sudah diinformasi tentang tema yang harus saya sampaikan hari ini. Sudah terpampang nampaknya, menuju jalan salib. Saya ingin mendapatkan kepastian tentang apakah gerangan. Saya tanyakan apakah ini berkaitan dengan Via Dolorosa. Ternyata iya. Baik. Saudara-saudara, waktu saya tidak banyak. Harap-harap sih dapat kemurahan nantinya kalau dikasih. Ya kan, jatah saya kan 30 sampai 45 menit. Betul Pak Gem ya? Iya, siapa tahu ada kemurahan untuk menambahkan. Siapa tahu Bapak Ibu ya. Tapi kalau ternyata tidak, ya bersyukurlah begitu saudaraku ya. Karena perbincangan kita sebenarnya bisa sepanjang hari untuk memahami jalan salib. Saya belum, rasanya kalau saya tambahkan menuju jalan salib, kata menuju itu butuh waktu lebih banyak lagi. Ya, jadi saya awali dulu tentang Via Dolorosa, jalan salibnya, baru proses menuju kalau itu waktunya memadai. Nah Bapak Ibu, mari kita paham dulu lebih dulu tentang jalan salib ya, yang disebut dengan Via Dolorosa. Next. Ini pendahuluan saja, saya harus secara cepat untuk menyampaikan 6 hal. Nanti begitu masuk pada Via Dolorosa yang sesungguhnya, ya, kita akan bicara 10 hal, bahkan saya berusaha secepat mungkin dengan harapan, tapi punya harapan saya. Anda mengimajinasikannya untuk bisa menghayati. Sebab kalau tidak tergambar dengan jelas bagaimana sesungguhnya, maka kita gagal paham. Kalau sudah gagal paham, gagal penghayatan, jangan-jangan kita tidak sesuai dengan yang Tuhan ingini. Oke? Bicara, oh kok, nah ini dia ya. Tadi kenapa kabur ya? Oke, baik. Hal Via Dolorosa. Memang ini sebuah nama jalan di kota Yerusalem kuno, saudara-saudara, yang diyakini sebagai lintasan perjalanan Yesus ketika itu, ketika pikul salib menuju ke Kalvari. Ini sebuah jalan yang berkelok-kelok dari benteng Antonia ke arah barat menuju gereja Makam Kudus yang berjarak kurang lebih 600 meter. Ya, awalnya ini sekedar pengetahuan, tapi kan sudah mulai ada bayangannya. Hal Via Dolorosa memang secara etimologi ini dari bahasa Latin yang berarti jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan yang dimaknai sebagai jalan salib. Via Dolorosa merupakan lambang kasih Kristus. Halo, dalam keseharian memang kita akan melihat sekilas pintas dalam bentuk salib. Dan salib saudara-saudara ini simbol untuk mengingatkan setiap kita hal pengorbanan Kristus Tuhan. Bagaimana Yesus menderita, kemudian mencapai puncak derita di puncak salib Golgota, setia sampai tetes darah penghabisan untuk kita semua. Anda merasa bahwa ini untuk kita per pribadi? Halo? Harap-harap Anda merasa betapa berharganya kita. Karena karya Tuhan itu bisa dimengerti secara personal. Bagaimana Tuhan menebus lunas dengan darahnya sendiri. Betul tidak? Nah saudara-saudara, jadi kita ketika melihat salib harusnya kembali teringat tentang anugerah selamat melalui Kristus Yesus. Ingat betapa kita berharga sejak awal. Apa keberuntungannya? Pokoknya prinsipnya sama. Apa saja yang dianggap berharga akan selalu dijaga. Kenapa suatu ketika Kristen membuang dirinya ke tong sampah. Tong sampah itu mana? Dugem, frisek, narkoba. Saya anggap itu tong sampah karena Anda arahkan hidup Anda untuk mengalami kerusakan besar-besaran. Kalau saja Anda sadar Anda berharga, apa saja yang berharga pasti dijaga. Suami menganggap istrinya berharga, pasti ada tanda-tanda penjagaan di sana. Sama istri kalau menganggap suaminya berharga, pasti ada tanda suami itu dijaga. Jangan sampai kegondol sama kuntilanak di luar sana. Ya, amin ya. Memang saya berusaha untuk tidak ada sendagurau. Saya pendeta yang kadang-kadang dianggap agak-agak ada sendagurau. Jadi hari ini saya berusaha tidak tertawa. Anda memicu saya untuk tertawa.
Ya kalau pengantar masih dimengerti, kalau nanti sudah masuk ke Via Dolorosa, please jangan ada tawaria di tengah kita. Ya, nah saudara-saudara, jadi kita harus selalu tahu bahwa betapa kita berharga. Betul? Halo, Agar sadar aku berharga, aku sudah ditebus dengan darah yang maha mulia. Akan kujaga sampai kapanpun agar Tuhan dimuliakan. Di situ ada kata penebusan, tapi saya nggak akan jelaskan ya supaya cepat waktunya. Mari kita bincang makna salib terlebih dahulu. Makna salib. Salib ternyata sebuah proses perendahan harkat martabat kehidupan manusia. Serendah-rendahnya, lebih rendah dari binatang. Salib ternyata proses perendahan harkat martabat manusia. Serendah-rendahnya, lebih rendah dari binatang. Halo? Kalau ini bicara tentang sosial kemasyarakatan, lalu yang dianggap lebih rendah dari binatang itu siapa? Budak. Ya, kan dalam prosesi salib Yesus diperlakukan tidak manusiawi. Kalau sampai diperlakukan tidak manusiawi, berarti diperlakukan sebaliknya, hewani. Betul tidak? Yesus, saudaraku, dia kalau ngikutin Filipi 2 dimulai ayat 5 hingga 7. Ya, coba tampil dulu ayat ini, Filipi 2 ayat 5 hingga yang ke-7. Harap-harap sih kita paham bahwa sinilah kita sedang dibawa Tuhan agar kita tangguh menghadapi ibadah hidup. Ya. Filipi 2 ayat 5. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lalu apa yang ada dalam perasaan pikiran Tuhan? Lanjut. Ini bicara bagaimana satu ketika Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan menjadikan dirinya hamba yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nanti dulu. Dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terakhir 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Tertulisnya doulos, bisa saja hamba pelayan, tapi juga diterjemahkan sebagai budak. Dalam strata sosial, maka situasinya seperti ini. Bos, karyawan, ART sekarang, binatang piaraan, budak. Halo. Salib tentang proses perendahan harkat martabat manusia serendah-rendahnya lebih rendah dari binatang. Doulos, budak. Yesus mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya lebih rendah bahkan dari binatang. Mudahkah untuk mengerti? Sebagian Anda mungkin punya binatang piaraan, entah burung, entah kucing, entah anjing atau apa saja. Oke, mari jawab. Kalaulah zaman dulu nih, di rumah itu ada binatang piaraan juga ada budak nih. Ya dua-duanya dikasih makan, tapi binatang piaraan dikasih makan plus belayan. Tidak dengan budak. Halo? Betul tidak? Anda punya binatang piaraan? Wih, di sini ternyata nggak suka piara ya. Oke, saudara-saudara, kalau binatang piaraan tak apapun, ya dikasih makan tapi kadang dibelai-belai. Budak harap belai enggak. Apalagi ketika bos marah. Bos marah kalau di luar GB Citra, bos dimanapun kalau marah butuh pelampiasan. Apalagi zaman budak. Dia butuh pelampiasan. Hantam pintu pecah, mahal. Banting piring, mahal juga. Apaan ya? Dak, sini dak. Sini. Ada apa tuan? Sini. Begitu dekat, pak, cek, tusuk, cep. Tinggal buang ke sampah. Enggak ada harganya. Dan ketahuilah bahwa sejarah salib berawal dengan masa perbudakan, zaman kekaisaran Roma, peruntukan budak yang paling tidak disukai. Sudah terendah, yang paling tidak disukai akan mengalami salib. Karena di zaman dulu budak tuh alat produksi yang sangat vital. Kalau di zaman modern high tech. Betul tidak? Tenaga kerja manusia susut. Lama-lama jadi mesin. Kalau dimundurkan jauh tenaga manusia. Alat produksi yang sangat menentukan. Jadi kalau saya misalnya bos punya 100 budak. Nanti saya ranking siapa yang prestasinya paling bawah. Saya bikin acara tersendiri. Saya kasih tahu sama mereka semua.
kalian kalau tidak produktif, kalau tidak menguntungkan, tidak bikin aku senang, lihat temanmu ranking yang ke-100. Dia akan mengalami proses penyalipan. Anda tahu awalannya? Yang dinamakan salib, nantinya puncaknya salib itu sesah. Dilepas semua pakaian, walaupun berdiri rentang kaki, kemudian bungkuk badan, buka tangan. Agar tidak ada bagian yang tertutup, algojo kiri kanan dengan cambuk tajamnya masing-masing diayunkan. Proses sesah itu mencari permukaan yang belum berdarah. Jadi algojo kiri kanan tuh muter tuh, mana yang belum berdarah. Jam, pukul. Oke. Terakhir naikkan ke salib, tapi sebelum itu dipaten dengkulnya. Krak. Kalau kamu tidak produktif, ini contohnya. Sejarah penyalipan untuk para budak yang sudah di paling rendah di strata sosial yang paling tidak disukai. Yesus salah apa? Kenapa Yesus harus menjalani prosesi salib? Lemah lembut, penuh kasih, masalah apapun bisa ada solusi, sakit sesakit apapun sembuh, bahkan mati pun dikalahkannya. Enggak amin, enggak apa-apa. Gak apa-apa, biar saya yang khotbah, saya juga aminnya. Saya udah biasa, saudaraku. Ya, kan Anda lebih suka senyap kan? Ya, enggak apa-apa. Saya amin, amin, amin. Biar saya amin. Oke, saudara-saudara. Inilah dia. Nantinya tentang bagaimana ego manusia harus ditekan sedemikian rupa. Sebab ini situasi asli. Siapapun percaya Tuhan 3 dimensi, tubuh, jiwa, roh. Kenapa rohani tidak kunjung terbit? Karena daging merajalela. Ego manusia yang berkuasa. Makanya di awal pertobatan saya banyak berdoa puasa, tertib baca renung firman, militansi pelayanan, suka pujian penyembahan agar Tuhan yang hadir tetap hadir. Ketika itulah kedagingan mengalami proses penekanan dan rohani terbit. Halo? Ya, Anda, kita harus menjalani jalan salib. Kita harus menuju ke salib, bahkan menjalaninya. Tetap gak amin. Saya sudah tunda 5 ketukan, tetap belum amin. Saya himbau ya, kalau dengar firman jangan menang gaya. Ya, sebagian Anda kan gaya berpikir keras, namun tidak ada kesimpulan. Itu namanya menang gaya. Please relax, jangan kayaknya Anda calon profesor doktor. Hanya mikir, kamu ngerti? Belum. Itu menang gaya namanya. Oke? Karena targetnya kan ngerti, paham, hayat. Oke? Nah ya, tapi untuk bisa ngerti, paham, hayat, Anda harus mendengar dengan baik, cermat. Jangan you are here but never listen. Please listen. Oke, saudara-saudara? Oke. Nah, emang penting hal penderitaan. Kalau kita ngikutin pendapatnya Dr. Edwin Louis Cole, nih Pak Gembala paham, anakku juga sudah pernah ikut gerakan pria sejati. Dalam bukunya dinyatakan bahwa penderitaan adalah guru yang terbaik. Tetap gak amin. Pokoknya kalau udah ngomong penderitaan berat. Kalau udah ngomong salib, nanti begitu saya ganti tema berkat. Amin, amin, amin. Ngeragas Anda itu. Kalau ngomong salib kayaknya berat amat ya. Lu saya jalaninya loh. Saya tinggalkan semua kemewahan di awal perjalanan 38 tahun lalu. Dan saya konsekuen. Turun sampai 12 kilo dan stabil sampai sekarang gara-gara puasa. Puasa per 3 hari, per minggu berjalan. Non-stop. Bukan puasa 3 hari sambungan. Malam makan, besok malam makan, besok lusa malam. No. 3 kali 24 jam. Rindu. Daging ini disalib. Agar rohaniku naik. Dan siapa kira saya jadi hamba Allah sudah tahun ke-38. Jamaah. Oi jamaah. Haleluya. Dan janji gak ada ketawa kita nih. Ya, nah itu dia ya. Memang penderitaan itu guru yang terbaik. Dari sanalah Anda akan tangguh. Makanya saya kasih contoh tuh. Gimana kalau Anda satu ketika menemukan tokoh yang melegenda. Saya suka nasihatkan begini, ya dulu dari masa SMA kan saya sudah dari SMP bahkan aku kepengen sukses, aku pengen jadi orang besar gitu ya. Kan semua kita punya pemikirannya. Lalu kecuali saya suka baca filsafat, buku-buku filsafat, saya
punya kesukaan baca buku biografi atau autobiografi tokoh. Bidang apapun. Politik, olahraga, apa saja yang melegenda. Kan ada biografinya, ada bukunya. Kalau Anda baca tuh para tokoh. Kan saya ingin menemukan rahasia sukses dari tokoh A, B, C dan seterusnya. Begitu saya temukan bukunya, bab-bab awal ternyata rentetan kegagalan. Emang bisa tiba-tiba muncul seorang yang tangguh jadi orang besar? No. Serentetan kegagalan. Tapi dia seorang yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh kegagalan. Walaupun pahit. Dia gagal, dia bangkit. Dia gagal, dia bangkit. Dia gagal, dia bangkit. Dia belajar dari semua penderitaan yang dia alami. Satu ketika dia menemukan rumus kehidupan di bidangnya. Dan muncullah tokoh yang melegenda. Gak amin ya, Anda rendah hati, aku jadi orang kecil aja. Ya gak apa-apa, biar saya heboh sendiri. Heboh sendiri, gitu ya. Halo, loh ini kebenaran salib. Anda tidak mau dibentuk. Gak mungkin kemuliaan Allah dinyatakan. Karena Yesus sendiri tokoh yang tak tertandingi. Maha dalam segalanya. Saja harus melewati salib. Dan ingat, iring Tuhan juga bermakna pikul salib. Gak ada yang amin ya. Ada ya, ada. Maksudnya yang gak bilang amin mungkin entah pengikutnya siapa gitu aja. Gitu ya. Kalau kita pengikut Yesus Tuhan, Yesus saja proyek percontohan sentral kehidupan melewati salib. Dan iring Tuhan juga bermakna pikul salib. Mari kita menuju ke jalan salib. Amin ya. Ada yang mau melanjutkan, ada yang kelihatannya ogah-ogah. Tidak apa-apa, tetap saya sampaikan. Karena tugas saya untuk menyampaikan. Oke? Haleluya. Saya anggap ini dimengerti. Mari kita bicara tentang Via Dolorosa yang dimaksud. Via Dolorosa itu bicara tentang 10 tahap siksa. Ya 10 saudaraku, jadi sebenarnya per poin ini perlu penjelasan rinci, tapi dengan waktu yang terbatas, maka saya melakukan percepatan ya. Berawal dari peristiwa Taman Getsemani ya. Saya tidak perlu baca deh supaya waktunya memadai ya. Dan Lukas 22 ayat 44, ketika Yesus bergumul, itu kalau di Matius ada kalimat mulailah ia merasa sedih seterusnya ya. Jangan digituin lagi, udah bagus tadi ya. Lama-lama guyon loh ini. Lukas 22 ayat 44 mengatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya juga ini peluh nih. Saya ada peluh keringet ya. Nah, tapi Alkitab mengatakan peluhnya Yesus ada seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya disiplin ilmunya nggak bisa menjelaskan karena saya latar belakang ekonomi akuntansi, sospol, teologi ya. Tapi teman-teman yang berlatar belakang medis pernah saya tanya, yuk bisa jelaskan nggak ayat ini? Oh itu begini Pak Kris. Kenapa satu ketika terjadi seperti ini? Ini sebenarnya bicara tentang pembuluh darah lembut pecah. Oh ya, situasinya ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat besar. Kalau dikembalikan ke Yesus, Yesus stres. Apa yang membuat dia mengalami tekanan? Ketika Yesus memasuki jalan salib, maka seluruh kegagalan, kutuk dosa manusia ditimpakan kepadanya. Halo? Jangan kira mudah. Saya ambil contoh ya, dimulai dengan per pribadi kita. Saya gambarkan begini, ketika hidup kita benar, maka jalan hidup kita ringan dan kita melihat bagaimana Tuhan buka jalan di segala bidang. Tapi begitu kita mulai melanggar, satu pelanggaran, kalau tidak melanggar ada 3, damai, sukacita, kasih. Begitu melanggar 3 hilang, yang muncul cemas, khawatir, takut. Kalau hidupmu benar, rasanya aduh ada kedamaian. Ada mata air sukacita, ada kasih yang membara kepada Tuhan dan sesama. Begitu engkau melanggar, 3 hilang, 3 pengganti. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. 1 dosa saja sudah menghadirkan tekanan. Bagaimana kalau 10 dosa?
Bagaimana kalau 100 dosa? Bagaimana kalau dosa habit menjadi gaya hidup? Gak heran, stres. Betul? Kelihatannya Anda memang kudus dari sononya. Pantes gak paham, gak pernah salah soalnya. Halo? Nah, untuk diwakili Pak Gembala. Ya kan? Ya, berarti Pak Gembala pernah ya sama saya. Ya kan? Itu baru kegagalan pribadi. Bagaimana kalau? Nah ini. Pak Markus sebagai gembala sidang ada ungkapan begini. Pak, risiko jadi gembala sidang pemimpin rohani. Semua kutuk dosa umat ditimpakan ke Bapak. Ya apa rasanya dek? Renyek Nanggung dosa sendiri saja. Kalau sudah menjadi gaya hidup. Orang kalau sudah banyak pelanggaran. Kerjaannya jalan pintas. Iya. Free sex, narkoba, dugem. Jalan pintas kompensasi. Lama-lama makin ekstrim karena gak kuat. Kalau itu dosa menjadi gaya hidup. Lama-lama mulai muncul. Main ayunan pakai leher. Ya awalnya sih baygon sayang ya toh. Mungkin nggak mempan main ayunan pakai leher. Wah, bergaya Superman, lompat di gedung-gedung. Kalau di desa lihat pohon kelapa. Bergaya Superman. Ya, langsung pindah ke negeri lain. Murah, nggak pakai ongkos. Itu dia. Ya, jadi saudara-saudara. Yesus harus menanggung kutuk dosa. Sekian miliar manusia berlaku surut, berlaku maju. Pecah pembuluh darahnya. Emang mudah, kebetulan. Tapi saya gak mau sebut nama, kasihan. Beberapa rekan hamba Tuhan yang pernah pecah pembuluh darah. Saya dampingi di rumah sakit. Ada yang nantinya pulih ada yang mungkin gak kuat pulang. Dilihat dari raut wajah. Ketika seorang pecah pembuluh darah dalam perawatan. Ada wajah yang kelihatan berat. Ada sesuatu yang dia tanggung. Kan saya gak perlu bilang, tunggu Anda mengalami. Kan gak perlu gitu kan? Halo? Pecah pembuluh darah. Bisa stroke. Bisa meninggal. Siksa satu. Penderitaan yang pertama. Oke? Nah setelah Yesus ditangkap dan ditinggalkan murid. Ya. Ternyata dia dibawa ke mahkamah agama. Ayatnya catat saja ya. Dan di mahkamah agama itu ujung-ujungnya dinyatakan bersalah. Banyak orang di sana. Tidak hanya tua-tua, imam-imam kepala, dan pasti ada ahli Taurat, Farisi dan seterusnya. Ya, ternyata mereka meludahi mukanya, meninju, dan orang-orang lain. Kan sama halnya dalam persidangan. Kan ada pagar di situ. Di area pagar terdakwa, nanti ada pengacara, jaksa, hakim dan seterusnya. Nah sana penonton di sana. Ketika Yesus dinyatakan bersalah. Tidak hanya tua-tua, imam-imam kepala dan seterusnya. Pukul wajah, ludahin. Yang lain yang hadir pun ikut melakukannya. Bukankah ini dikeroyok massa namanya? Pernah lihat gak di TV? Ada mungkin penjamret, pencuri, ketangkap dikeroyok massa. Ada yang sekarat. Ada yang mati. Halo? Iya. Sudah pecah pembuluh darah. Dia tetap bertahan. Sekarang. Segitu banyak orang. Siksa 3. Dia diarak menuju ke wali negeri. Yakni ke tempatnya Pilatus. Dan Pilatus sebenarnya sudah menemukan bahwa orang ini tidak layak dihukum. Nantinya dia cuci tangan. Tidak terlibat. Tapi demi menyelamat situasi dan ada kebiasaan untuk melepas seorang penjahat di hari raya. Maka dimunculkanlah seorang yang sebenarnya terkenal kejahatannya. Mungkin harapannya adalah karena ini penyamun yang kejam, sadis. Kalau dia suruh pilih mungkin Yesus akan bebas. Ternyata tidak. Yesus Barabas yang dipilih untuk dibebaskan. Dan Yesus yang disebut Kristus. Mereka bilang salibkan dia. Di luar dugaan pasti. Kalau saya jadi Pilatus pasti ini di luar dugaan. Pilih penjahat yang paling terkenal. Yang paling nakutin masyarakat. Yesus Barabas namanya. Kebetulan namanya Yesus Barabas. Ya. Kalau saya tentu akan melakukan hal yang sama. Saya pilih yang paling menakutkan. Supaya nanti
yang tak bersalah dibebaskan. Di luar dugaan. Penjahat yang menakutkan dilepaskan. Dan Yesus mereka berteriak, salibkan dia. Lalu, diaraknya saja setelah semalaman dipukuli. Itu sudah berat untuk dia tanggung. Betul tidak? Pecah pembuluh darah, dikeroyok massa, diarak. Sembari dihujat. Dan yang keempat, ini yang berat, sangat berat bahkan. Yesus disesah sampai organ dalam nampak. Tahu dari mana? Dari catatan robe yang disimpan oleh Katolik Ortodoks di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di kota Torino, Italia. Ketika digelar, karena ada bukunya tuh. Ketika digelar nanti ada catatan kaki di bawahnya. Kain pembungkus mayat Yesus, ada gambar mirip piano. Nanti ada catatan di sana. Apa sih gambar yang mirip piano? Tulang rusuk. Kok bisa tulang rusuknya ngeplak, ngecap. Ternyata daging belakang ini habis. Dan ada catatan tambahan, organ dalam nampak. Kadang-kadang amarah dalam rangka keagamaan bisa lebih kejam dari dunia. Harap gak terjadi di gereja ini. Yang ada rekonsiliasi, ya kan? Pemulihan, ya. Jangan nyontoh, salibkan dia, rajam dia. Pasti gak ada di sini, di citra ini. Kalau nggak jawab amin, Anda berbakat melakukannya. Nyontoh yang ada di Alkitab gitu maksudnya. Kadang-kadang amarah dalam rangka agama bisa malu-maluin. Hari-hari ini juga saya lihat tuh di YouTube tuh ada sekelompok pendeta demo. Terus di pagar marah-marah. Kan Anda sudah nggak buka TV, nggak buka WA, Anda cuma buka Alkitab, kudus sekali. Dan saya terhormat diundang komunitas yang sangat kudus ini. Pasti lawatan Tuhan dinyatakan. Pak Gembala jangan tertawa gitu dong, itu mentertawakan ya. Nah saudara-saudara, penjahat ketika itu, ya, dan budak yang mengalami prosesi salib ketika itu banyak yang mati sebelum penyaliban. Kenapa? Karena penyesahan ini. Anda bisa bayangkan Yesus diperlakukan sedemikian rupa. Nanti ada ungkapan Yesus diperlakukan tidak manusiawi. Sampai di situ cukup? Tidak. Masih ada derita yang kelima. Ini ketika sudah dinyatakan, setelah Pilatus melepaskan tanggung jawab, dia cuci tangan, tentara Romawi ya berkeliling, Yesus taruh di tengah, dipakaikan jubah ungu, tongkat mahkota duri. Mereka sepertinya berlutut sujud tapi dalam rangka mengolok-olok. Sembari berkata, salam hai raja orang Yahudi. Tapi hanya olokan saja. Karena begitu mereka berdiri, wajah Yesus diludahi. Kemudian ditampar. Jangan main-main loh. Yang nampar nih tentara. Loh kalau tentara, keras tamparannya. Jarinya jempol semua. Loh, karena sering latihan saudara. Segitu banyak tentara Romawi. Terakhirnya tongkat yang sudah dipegang Yesus diambil. Dipukul ke kepala. Berarti nancap dia di kepala. Halo? Ini rentetannya sudah sangat sadis. Kemudian yang ketujuh dibawa ke perjalanan menuju ke Golgota. Dan tentunya sangat berat. Kayu ini kayu kuno. Kalau kayu sekarang kan muda-muda udah ditebang. Kayu 2000 tahun lalu. Kayu yang berat. Dan ketika dia jatuh. Tubuh yang sudah penuh dengan luka. Begitu jatuh nancap kerikil. Nancap batu-batu tajam. Begitu dia rebah nancap lagi. Itu sangat menyakitkan. Halo? Betul? Saya ingat ketika saya kecelakaan.
Saya boncengin istri saya yang hamil nih, hamil Noel nih, anak laki saya ikut. Ya, saya sadar waktu itu, ini istri bakal jatuh ke arah sini nih. Jadi ketika mulai jatuh tuh kendaraan karena lubang besar, saya langsung buang diri saya ke arah kurang lebih istri akan jatuh. Benar, nanti begitu jatuh istri saya jatuhnya di punggung saya. Kalau enggak ada Noel hari ini. Ya, karena suasana perjalanan yang begitu berat. Ini daging terkoyak ke sini begitu dibawa ke rumah sakit, itu kerikil-kerikil yang masuk di dalam. Aduh, sakitnya bukan main. Ada yang pernah ikut Holy Land, itu sudah diratain. Mundur 2000 tahun lalu, banyak batu tajam, kerikil-kerikil tajam. Begitu Yesus bawa kayu berat dan jatuh, menambah luka, menambah derita. Hingga satu ketika nggak sanggup, Simon dari Kirene menggantikannya. Amin. Untuk siapa coba ini semua? Ada yang merasa, puji Tuhan. Ada yang nggak merasa, nggak apa-apa. Ya, saya kadang-kadang sedih kalau pas mau perjamuan kudus kan ada gereja yang setel film Jesus, Passion of Christ. Saya nggak pernah bisa lihat lengkap, hanya sekelebat saya diem, nggak sanggup. Tapi ada yang sudah jadi imun. Oh, Yesus disalib, digebukin. Lukanya. Sedih saya. Sedih. Gagal menghayati penderitaan Tuhan. Begitu gagal, Anda akan gagal menghayati ketika pergumulan Tuhan izinkan. Kebetulan pelajaran GB minggu lalu, berkat di balik pergumulan. Ya Mas ya? Dek, dia lebih muda, Dek. Ya, di balik pergumulan salib ada berkat apa? Keselamatan. Di balik pergumulan kerja keras ada apa? Karir yang cemerlang. Di balik pergumulan ulet bisnis ada apa? Pengembangan perusahaan. Betul? Iya. Kalau Kristen maunya haleluya, wala, berkatnya datang. Itu abrakadabra. Anda bikin main sulap. Yesus memberkati dan mendewasakan agar terbaik itu yang kau terima. Ingat, terbaik itu batas keselamatan. Enggak mungkin ku beri kalau mencelakai. Ayah pasti punya rencana yang terbaik untuk anak. Tapi kalau permintaannya kira-kira dalam perhitungan, ini enggak baik, pasti tidak akan dikabulkan. Setuju enggak? Orang tua dunia saja tahu apa yang baik, apalagi Bapamu di sorga. Kan sebagian Kristen imannya belum siap. Ini ilustrasinya begini yang paling mudah. Ada Kristen diberkati 100 juta, gagah. Begitu diberkati 500 juta, miring. Begitu diberkati miliar, nyungsep. Berarti Anda cuma mampu di 500. Karena itu pun sudah miring. Kata terbaik. Batas keselamatan. Anda kira terbaik rumah mewah, triliun. Kalau engkau tidak sanggup, tak akan diberi. Mau diberkati lebih? Naikkan imanmu. Sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Dan itu mungkin kalau engkau menjalani salib. Menuju ke jalan salib. Karena di sana iman kita tumbuh dan tangguh. Katanya saya harus berdoa kepada Tuhan. Kuatkan aku Tuhan. Walau sudah kujelaskan, aminnya jarang. Saya takut pulang saraf putus 5. Antara harapan dan kenyataan. Jauh berbeda. Saya takut pulang nangis saya. Halo. Inilah hari penghayatan tentang penderitaan Tuhan. Jalan salibnya Tuhan. Oke? Setelah perjalanan ke Bukit Golgota, sekarang masuk ke penyalipan itu sendiri, kayu berat direbahkan, Yesus ditelentangkan. Diterentangkan tangan kiri kanan. Kalau lihat filmnya kan sampai bunyi keretak. Kenapa? Saya bisa mengerti hanya dalam bentuk kerak itu saya ngerti. Karena ketika proses penderitaan dari awal tadi, orang kalau nahan penderitaan kan suka begini nih. Ini bisa kaku semua nih, otot, tulang. Jadi begitu proses
Penyaliban mesti ditarik. Ditarik. Paku yang kasar, persegi. Mulai ditaruh, bisa di titik tengah, bisa di pergelangan ketika itu. Halo? Kemudian paku yang kasar lebih besar dan persegi dipakukan ke kaki. Di negeri kita, saya tidak tahu berapa banyak Kristen Ortodoks. Kalau saja di negeri-negeri di mana komunitas Kristen Ortodoksnya banyak, tadi pagi, hari Jumat Agung, ketika masih gelap, mereka akan melakukan prosesi jalan salib. Dan apa yang menarik, di gereja Ortodoks, tiap tahun ada sukarelawan, sukarelawati yang mendaftar untuk memerankan Yesus. Pernah saya baca di Filipina, Anda mungkin masih bisa menemukan nenek-nenek yang 17 kali. Ya siapapun yang jadi sukarelawan harus diperiksa dokter, di x-ray atau di apa, nanti dikasih titik celah mana yang bagus, artinya yang paling tepat untuk dipakukan. Dipaku, untuk kaki tidak, tangannya saja. Ya, nenek-nenek 17 tahun. Dan ketika diinterview rata-rata jawabannya mirip. Oh salah, 17 tahun. Nenek-nenek 17 tahun. Pantas ada yang mentertawakan saya. Untuk saya sadar. Ya. Kalau saya nggak sadar, nggak patut saya ada di sini. Masa Drunken Master ada di sini ya. Bilang dong kalau salah. Ya. Nenek-nenek 17 kali. Ya. Ditanya, kenapa kok mau jadi sukarelawan, sukarelawati? Apalagi si nenek ini yang sudah 17 kali. Aku ingin mengatakan kepada dunia, dengan cara inilah Yesus menebus kita. Ya sayang di Indonesia memang, saya tidak tahu ada berapa banyak kelihatannya, nggak kelihatan ya Kristen Ortodoks. Kira-kira sakit nggak sih dipaku? Kalau nggak percaya, pulang ambil jarum pentul, tusuk odewe. Jarum pentul yang kecil itu, halo? Untuk kita semua. Ini sebenarnya per peristiwa ada penjelasan rinci ya, bisa berdiri sendiri khotbahnya ya. Oke. Dan sampailah kita. Dalam ini penderitaan yang ke-8, siksa yang ke-8, dalam situasi yang sudah sangat parah, ternyata Yesus tergantung di antara langit dan bumi dari jam 12 hingga jam 15. Sesuai dengan Matius 27 ayat 45. Dan penyiksaan yang ke-9, siksa penderitaan yang ke-9. Ini disebut puncak derita. Ketika Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sana ada 2 derita. Ya, baik di hati, kesedihan pun rasa sakit secara lahiriah. Saudara-saudara, dari pihak bumi tinggalkan, dari pihak Allah lepaskan. Dia tergantung sendiri. Kenapa ini bisa disimpulkan sebagai puncak derita? Siapapun kita, kalau mengalami penderitaan, dan tidak ada seorang yang mau mendekat untuk berempati, kita masih bisa berkata, semua orang boleh tinggalkan aku, asal Tuhan tidak meninggalkanku. Tapi Yesus mengalami keduanya. Semua murid hilang. Dari pihak Allah, dia dilepaskan. Bagaimana cara mengerti? Kok dilepaskan? Ada 2 kalimat sejajar pada detik yang sama. Anda setuju nggak kalau saya bilang begini? Sampai kapanpun Yesus mengasihi kita. Setuju? Tapi ada kalimat yang sejajar detiknya sama. Sampai kapanpun Yesus benci dosa. Nggak bisa disatukan. Ketika Yesus jadi kutuk dosa umat manusia, Allah lepaskan. Anda mentang-mentang disayang, Tuhan sangat mengasihi, Anda menghalalkan segala cara? No, aku sangat mengasihimu. Betul, tapi aku sangat membenci dosa. Nggak bisa disatukan. Inilah puncak penderitaan. Dan Yesus bertahan. Sampailah di ujung derita.
Ketika Yesus berkata, ya Bapakku, kepada tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Tetelestai, sudah genap, sudah selesai. Itulah akhir dari penderitaan Yesus. Ada 10 yang harus Yesus alami. Ketika menjalani jalan salib dia harus lewati. Ketika Via Dolorosa dia harus lakukan. Dan semua untuk kita. Amin. Perlu kita mengerti, paham, sadar, dan hayati. Agar kita ini menjadi, saya sebutnya Mr. 828, Mr. and Mrs. 828. Allah terlibat dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Halo? Segala perkara. Bisa sehat, bisa sakit. Segala perkara. Bisa sukses, bisa gagal. Segala perkara. Kantong tebal, kantong kempes, nah dong heveng. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Yang terpanggil dalam rencananya. Kalimat terakhir jarang diungkap. Artinya, apa saja yang terjadi padaku, Tuhan tahu. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud baik. Amin. Itu yang membuat Kristen tetap tangguh, karena setelah jalan salib, setelah Via Dolorosa, pada ayat ke-51, Alkitab berkata, tabir bait suci terbelah. Berarti siapapun yang mau jumpa Tuhan, tidak perlu via, tidak perlu melalui. Anda bisa langsung jumpa dengannya. Himbauan saya sesuai dengan yang saya tulis. Mendekatlah hingga melekat bahkan di hati Tuhan. Ibadah ini kan agama apapun pengertiannya sama. Tanya aja sama teman agama lain. Kamu orang beriman? Jelas. Beribadah? Pasti. Dalam rangka apa? Jawabannya sama. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah yang kupercayai. Agama apapun sama kok. Betul? Ibadah itu mau ratusan ribuan kali temanya mendekat. Pertanyaan, ketika kau beribadah, jumpa Tuhan yang hadir apa tidak? Itu yang Pak Ketua Sinode membahasakannya mengalami Tuhan. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jumpa antar kita bagus? Bagus. Jumpa hamba Tuhan bagus? Bagus. Yang lebih bagus adalah jumpa Tuhan Roh Kudus yang hadir. Itu yang terpenting. Ada ribuan kali tanpa pengalaman jumpa Roh Kudus. Gak mungkin breakthrough. Kenapa satu ketika ada mujizat? Karena aku hadir dan jumpa Tuhan Roh Kudus. Amin. Mengalami Tuhan. Nah setelah engkau lihat mengalami Tuhan indah, putuskan. Mau temporary atau berlanjut. Nah kalau berlanjut, berarti kita tidak hanya mendekat. Karena jumpa berarti melekat. Kayak lagu sekolah minggu, Yesus pokok kita carang. Halo? Loh kalau Anda carang yang kerjanya mendekat tapi nggak pernah melekat. Kenapa nggak melekat? Nggak pernah ada perjumpaan secara pribadi kok. Nggak ada harapan kenal. Anda semua hanya seremonial. Iya. Nyanyi bagus. Nggak ada pemahaman, nggak ada penghayatan. Berarti nggak ada kadar iman. Loh iya bisa nyanyi. Allah kita heran dan besar. Besar apa? Nggak tahu. Nyanyi Allah kita heran dan besar. Tapi imanmu tidak mengiyakan. Perjalanan imanmu nggak ada bukti bahwa mujizat itu terjadi. Saya bangga banyak mujizat. Saya bangga. Karena Allahku hidup. Nah yang bilang amin sama Allahnya. Kalau nggak bilang amin mungkin beda Allah kita. Ya baca Anda kok kayaknya dengar khotbah saya bilang. Ini pendeta Allahnya hebat juga ya. Ah berarti beda Allahnya dengan saya. Karena Allah Anda kagum dengan Allah saya. Samakah Allah kita? Jalan salib harus dijalani. Gara-gara Via Dolorosa terbelah itu tabir. Sepertinya Tuhan berkata, ayo mari mendekat nak. Enggak perlu via lagi. Enggak perlu.
Kalau engkau benar mendambakan, merindukan aku, haus dan lapar akan suaraku dan pribadiku. Ayo cepat mendekat hingga melekat, bahkan seperti Daud di hati Tuhan. Ini yang dinamakan perkenanan. Tingkat tertingginya Kristen, berkenan, diizinkan, dibiarkan. Kalau engkau cinta Tuhan, percaya Tuhan, engkau rindu hidup berkenan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Himbauan penutup, intimlah dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Tundukkan kepala, tutup mata, masuk dalam sikap doa dan menyembah Tuhan. Instrumentalia pujian penyembahan menghantar kita teduh. Ambil waktu sela. Sela itu berarti berhentilah sejenak dan renungkan. Setelah engkau mendengar, setelah engkau membaca, masuklah dalam meditasi Kristiani. Teduh. Semua kebisingan hidupmu singkirkan. Mari teduh. Fokus pada Tuhan yang hadir. Engkau mendengar ribuan kata, kalimat dalam pemberitaan. Yang kau butuhkan lebih dari itu. Bukan logos, tapi rema. Satu-satunya hari di mana kita mendapatkan kesempatan yang sangat besar untuk mengerti, untuk menyadari dan menghayati penderitaan Kristus. Inilah harinya, namanya Jumat Agung. Saya bersyukur hari ini pun pemimpin pujian paham. Tidak ada lagu praise yang gegap gempita. Itu kayak mentertawakan kematian Tuhan. Saya bersyukur. Tim praise and worship paham. Bagaimana cara melaksanakan liturgi di hari Jumat Agung. Semua kalimat pujian. Kalimat worship. Di mana ingin menangkap berita tentang penderitaan kematian Tuhan. Semua yang Yesus alami mengarah pada kita. Anda bisa bayangkan 10 siksa itu menyakitkan. Tapi Yesus bertahan sampai tetes darah penghabisan. Di puncak derita salib Golgota. Kalau engkau tidak mau menghayati, engkau rugi sendiri. Karena engkau tidak mungkin tangguh menghadapi badai. Kalau Kristen memahami perjalanan salib, engkau akan berkata, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Aku percaya engkau terlibat dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Aku mengasihimu, aku terpanggil dalam rencanamu. Aku mensyukurimu Tuhan. Buka hati, aktifkan iman dan roh, apalagi tahun 2023. Baik dunia sekuler pun hamba-hamba Tuhan menyatakan, tahun ini bisa menjadi tahun yang dimana badai hidup akan menerpa. Walaupun Kristen tidak perlu gentar kalau engkau berjalan bersama Tuhan. Tidak perlu gentar. Dengan harapan engkau memahami bahwa iring Tuhan juga bermakna pikul salib. Sehingga apapun yang terjadi engkau tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan. Jadikan hari ini hari lawatan. Haleluya. Haleluya Yesusku. Haleluya. Betapa Yesus Tuhan. Betapa Engkau mengasihi hidup kami Tuhan. Betapa Engkau berkorban untuk setiap kami. Betapa perjalanan derita Engkau pilih untuk menebus, menyelamatkan setiap kami. Ya Yesusku, penolong sejatiku, pembela yang takkan pernah gagal. Haleluya, glory, juru selamatku, kekasih jiwaku. Haleluya, oh glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, oh Lord. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu. Oh wala wala se
pribadimu yang terdalam. Hari ini akan jadi hari bersejarah. Hari ini menjadi hari lawatan, hari perjumpaan pribadimu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan tinggalkan ruangan tanpa lawatan, tanpa perjumpaan. Haleluya, glory. Haleluya, oh Lord. Haleluya. Betapa ku bersyukur sebab Tuhan setia. Betapa ku bermazmur sebab Engkau pembela yang luar biasa. Betapa kami kan menyembah sebab Engkaulah saja Allah kami, Allah yang hidup mengatasi segala galanya. Haleluya, glory. Henaya nama kuasa, nama kerasundi, nama kerakasa. Haleluya, haleluya, oh Lord. Yesusku, Engkau menderita untukku. Yesusku, Engkau merelakan diri sebelum siksa Engkau alami di jalan salib. Haleluya, glory Lord. Henaya nama kode, henaya nama kerasundi. Haleluya, 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 haleluya. Wala 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 hase hena hena hamakwa. Wala wala hase hena hamakra sundi hamakra kasa. Haleluya, haleluya. Tiada yang lain. Yesuslah saja juru selamat pribadiku, Tuhan yang berkuasa atasku. Haleluya. Nama Koha, nama Kerasulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, glory wala makuasa. Semesta memujimu, terlebih kami umat tebusan milik kekalmu ya Aba ya Bapa. Yesus Tuhan Roh Kudus, penolongku yang luar biasa. Haleluya Lord, haleluya Lord, haleluya Lord. Nama kuasa, nama kerasulia. Haleluya, haleluya. Glory. Wana hasehna hamakwa. Haleluya Lord Jesus. Haleluya Lord Jesus. Wanadea, wanadea, terpuji selamanya. Yesus Tuhan. Oh fayasih namakwa. Jadikan momen ini momen lawatan. Inilah saatnya engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Fondasi iman Kristen ada di sini. Kalau engkau langsung taunya Tuhan bangkit, bagaimana engkau punya fondasi kesetiaan? Engkau hanya mau tahu enaknya saja, sembari nyanyi, sebab Yesus hidup maka ada hari esok. Betul, tapi mana ada kebangkitan tanpa awalan kematian yang dimulai dengan derita? Di sana Yesus menjelaskan tentang kasih setia, faithfulness. Kristen, apalagi di masa-masa di mana badai hidup menerpa, dia berpegang teguh kepada Tuhan.
Dia tahu Tuhan itu penolong yang luar biasa, yang tidak akan pernah gagal. Kapan aku menang? Tunggu Kairos Tuhan, selalu berhubungan dengan Kairos, dengan waktu Tuhan. Dan ingat, anugerah Tuhan akan menopang kita, akan menyempurnakan perjalanan iman kita. Kita memasuki sesi kedua penyembahan, dan Anda yang rindu didoakan. Sembari menyembah, angkat tanganmu tinggi lihat kepala. Sembari berkata, aku ingin paham sungguh bagaimana engkau menjalani jalan salib. Engkau menderita untukku Tuhan. Yesus adalah proyek percontohan. Like Father, like Son, sebagaimana Bapa begitulah anak. Kalau engkau tidak terbuka bagi karya salib, bagi pemahaman jalan salib penderitaan Tuhan, gak mungkin kita tangguh, saudaraku. Ayo sembah Tuhan. Dan Anda yang rindu didoakan, angkat tanganmu tinggi lihat kepala. Sembari berkata, terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih engkau menjalani siksa untukku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku rindu mengalami Tuhan di tempat ini. Aku rindu Tuhan. Aku rindu ya Tuhan. Haleluya, glory. Karena engkau hadir tidak hanya bagimu tapi bagi keluarga. Agar semua dijamah dan dipulihkan. Bahkan sampai generasi keempat kata Alkitab. Haleluya, wala hasye namakwa. Roh Kudus Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Inilah tandanya betapa kami membutuhkanmu, menghormatimu, bersyukur untuk kasih setiamu. Haleluya, haleluya, oh Lord. Haleluya, haleluya, Yesus kekasih jiwaku. Oh Asiahe nama kuade. Haleluya, haleluya. Curahkan pengurapan baru, fresh anointing. Curahkan ya Yesusku. Roh Kudus, curahkan isi bejana hidup umatmu. Isi kembali agar hati yang terluka kau membalutnya, agar semangat runtuh kau membangkitkannya, agar langkah goyah tegak kembali dalam nama Yesus. Haleluya, glory. Haleluya, oh Lord. Haleluya. Nama kuasa. Haleluya. Oh, wana hase nama kuade. Wala hase. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih Bapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan kalau kita menghayati, pengorbanan Tuhan tidak main-main. Penderitaannya sungguh sangat menderita. Tapi karena mengasihi saudara dan saya, penderitaan salib menuju Golgota, Via Dolorosa telah dikerjakannya. Dan ketika kita menghayati tentang Via Dolorosa, kita hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu atas hidup ini. Sembari engkau mengangkat roti di tangan kananmu,
Terima kasih Tuhan. Benar-benar tubuhmu dihancurkan. Kami tidak ada di sana. Tetapi ketika kami mendapatkan impartasi berita tentang penyaliban-Mu Tuhan, kami bisa membayangkan, kami bisa mengimajinasikan Tuhan, betapa penderitaan itu sangat berat. Engkau dicambuk, bukan sekedar dicambuk, kulitmu terkelupas, dagingmu terlepas. Dan semalam sebelum engkau diserahkan, engkau berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Hari ini kita memegang roti di tangan kanan kita adalah lambang tubuh Kristus yang telah dihancurkan, supaya kita bisa mengalami persekutuan intim dengan Dia, melekat kepada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Mari kita berkata terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita? Yang atasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, yang adalah lambang tubuh Kristus yang telah dihancurkan. Dari mulai di tempat Imam Kayafas dan puncaknya ketika ada di rumah Pilatus, dihancurkannya supaya saudara semakin melekat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkatlah cawan di tangan kananmu lebih tinggi di atas kepala. Secara otomatis ketika tubuhnya dihancurkan, darahnya keluar. Ketika cambukan itu tertancap di tubuh Yesus, darah muncrat keluar dan bertubi-tubi tubuh Yesus dicambuk. Darah berderai kemana-mana. Darah yang sudah mulai mengental ditimpa kembali dengan cambukan yang baru. Darah kental bercampur dengan darah segar. Dan tubuh Yesus sudah tidak berbentuk. Itulah bilur-bilurnya. Lewat bilur-bilur Yesus engkau disembuhkannya. Mari kita berkata terima kasih Tuhan. Engkau ditebus bukan dengan harta yang fana, dari hidupmu yang sia-sia. Tetapi engkau ditebus juga bukan dengan emas dan perak, namun dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang ditumpahkannya
Mari kita berkata terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang telah dibebaskan, ditebus, diampuni Tuhan. Engkau yang dijadikan budak supaya kami menjadi orang-orang merdeka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan kacauan yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita, yang atasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Adalah darah Kristus. Darah yang sekarang kita sudah diampuni, sudah ditebus, sudah diselamatkan. Dan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami sungguh diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Momen yang sangat luar biasa ini kami dapatkan berkat yang luar biasa. Mari kita berdoa buat hambanya yang telah menyampaikan isi hati Tuhan pada saat ini. Kita bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Kris Muntu Haryanto bersama dengan anak yang pada saat ini boleh memberkati kami Tuhan. Amin. Apa yang telah disampaikan isi hati Tuhan, sungguh Tuhan membuat iman kami makin teguh, semangat kami semakin membara, kasih kami semakin nyata. Dan bahkan hubungan kami semakin melekat kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkat kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan berlimpah-limpah turun atasnya. Berkati keluarga, berkati pelayanan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepadamu. Seraya kami menadahkan tangan. Kami pulang dengan membawa berkat Jumat Agung ini dengan berkat berlimpah-limpah. Itulah sebabnya saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Berkat yang penuh kasih. Berkat damai sejahtera yang melebihi segala akal dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan dalam tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus, apapun yang kita hadapi, Kristus telah mati buat kita. Via Dolorosa telah dikerjakan. Ketika kita menghayati tentang Via Dolorosa, penderitaan apapun kita memandang Kristus dalam hidup ini. Apalagi firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Roh Kudus akan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Amin. Haleluya. Selamat siang, selamat Jumat Agung. Sampai ketemu 2 hari lagi, yaitu di hari Paskah. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Haleluya. Pak Kris, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu